Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Zulfa Laili, NPM 191063109164. Saya dari kelas 4D Agroteknologi. Di sini, saya akan berbagi sedikit materi mengenai biopestisida atau biasa kita sebut pestisida organik ataupun pestisida nabati. Di sini, saya juga akan memberikan tutorial pembuatan pestisida nabati tersebut secara sederhana. Biopestisida adalah pestisida yang bahan utamanya bersumber atau diambil dari bahan hayati atau makhluk hidup. Dalam pembuatan biopestisida ini atau pupuk nabati ini, saya menggunakan bahan baku merica. Lada atau merica ini bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan bersifat antipiretik, sangat cocok untuk dibuat pestisida nabati. Bahan baku kedua yang saya gunakan adalah bawang putih. Bawang putih ini diambil ekstraknya aja. Ekstrak bawang putih ini berguna untuk mengendalikan beberapa jenis organisme pengganggu tanaman atau biasa kita sebut OPT. Baik itu serangga, bakteri, jamur, maupun patogen. Bahan baku selanjutnya yang saya gunakan adalah kunyit. Rimpang kunyit ini berfungsi sebagai nitrifikasi dan bahan pestisida nabati atau pencegahan terhadap hama serangga pada tanaman, sayur-sayuran, atau palawija. Bahan baku yang terakhir yang saya gunakan adalah sereh. Sereh ini mampu mengeluarkan aroma menarik yang dikeluarkan tanaman inang, sehingga pergerakan hama menuju tanaman bisa dialihkan. Selain itu, serai juga mengandung hidronella yang tidak disukai oleh kutu-kutuan dan berbagai jenis hama serangga lainnya. Manfaat dan keunggulan dari biopestisida alami. Yang pertama, mudah terurai di alam, sehingga tidak mencemarkan lingkungan. Yang kedua, relatif aman bagi manusia dan ternak karena residunya mudah hilang. Yang ketiga, dapat membunuh hama atau penyakit. Yang keempat, dapat sebagai pengumpul atau perangkap hama tanaman. Yang kelima, bahan yang digunakan nilainya murah serta tidak sulit untuk dicari. Yang keenam, mengatasi kesulitan ketersediaan dan mahalnya harga obat-obatan pertanian, khususnya pestisida sintetis atau kimiawi. Yang ketujuh, dosis yang digunakan pun tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu meningkat dan beresiko dibanding dengan penggunaan pestisida sintetis. Yang kedelapan, tidak menimbulkan kekebalan pada serangga. Oke, sekarang saya akan memperhatikan bagaimana step-step pembuatan biopestisida ini atau pestisida nabati. Di sini yang harus kalian siapkan pertama-tama adalah alat dan bahannya. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan apa saja sih yang kita butuhkan. Yang pertama, kita membutuhkan serai, kunyit, bawang putih, lada atau merica, serta air. Lalu, alat apa aja sih yang kita gunakan? Yang pertama, kita membutuhkan wadah. Yang kedua, kita membutuhkan sendok. Yang ketiga, kita membutuhkan cobek. Yang keempat, kita membutuhkan botol aqua kosong. Yang terakhir, kita membutuhkan botol pestisida. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghaluskan merica atau lada. Kita gunakan secukupnya saja. Lalu kita haluskan. Oke, setelah ladanya kita tumbuk atau kita ulek sampai halus, selanjutnya kita masukkan bawang putih. Lalu bawang putihnya kita tumbuk sampai halus. Lalu setelah bawang putihnya udah terulek atau terhaluskan secara halus, kita masukin bahan yang selanjutnya, yaitu adalah kunyit. Kunyitnya bisa kita potong agar tidak terlalu besar. Lalu kita tumbuk sampai halus. Setelah kunyitnya halus, langkah selanjutnya kita akan geprek 2 buah serai. Setelah serainya kita tumbuk atau kita geprek, langkah selanjutnya adalah kita akan mencampurkan bahan-bahan ini dengan air.
Langkah selanjutnya adalah memasukkan cairan biopestisida yang setengah jadi ini ke dalam botol untuk kita diamkan selama kurang lebih 24 jam. Lalu, setelah kita masukkan ke dalam botol seperti ini, kita bisa diamkan selama kurang lebih dari 24 jam. Setelah pestisida ini didiamkan selama 24 jam, kita akan larutkan dengan 200 ml air dengan 50 ml pestisida. Lalu, pestisida ini udah siap untuk kita aplikasikan. Karena pohon mangga di depan rumah saya banyak kutu daunnya, di sini saya akan mengaplikasikan secukupnya. Mungkin karena pohonnya terlalu besar, kita bisa mengaplikasikan lebih banyak.